Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk bersama-sama kita membahas bagaimana mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi. Dalam ini skema sertifikasi profesi, yaitu dari SKKNI 333 tahun 2020 M74 SPS 03.138.1. Itulah kode unit kompetensinya. Dan sebelum kita bahas langkah demi langkah, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Baik, sebelum kita membahas bagaimana langkah-langkah mengembangkan skema sertifikasi, mari kita lihat apa itu skema sertifikasi profesi. Jadi skema sertifikasi profesi ini adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang. Ini dari Pedoman BNSP tahun 2010. Kemudian dari ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition for Certification System, ini mendefinisikan adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran untuk diakses dan metodologi yang digunakan. Inilah skema sertifikasi profesi. Jenis skema sertifikasi ini ada beberapa, yaitu yang pertama skema sertifikasi KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ini merupakan pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi, yang terdiri sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja, serta persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada jenis pekerjaan dan atau kompetensi pada jenjang kualifikasi KKNI. Yang pertama, skemanya adalah KKNI. KKNI adalah 9 level 1 sampai 9. Yang kedua adalah skema sertifikasi okupasi nasional. Ini merupakan pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi yang terdiri dari sekumpulan unit kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi pada okupasi nasional. Yang ketiga adalah skema sertifikasi klaster. Ini merupakan pola sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi yang terdiri sekumpulan kompetensi yang bersumber dari standar kompetensi kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari industri atau pengguna. Skema cluster dapat berupa okupasi atau jabatan khusus yang berlaku di suatu industri tertentu dan hanya digunakan di industri yang mengusulkan. Lalu apa manfaat skema sertifikasi bagi yang pertama lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan? Skema ini akan memberi acuan bagi pengembangan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, membantu lembaga pendidikan dalam memetakan tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Yang ketiga adalah membantu dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian memberikan acuan bagi pengembangan program pembelajaran pada lembaga pendidikan dan juga lembaga pelatihan. Kemudian yang kelima, memberikan acuan bagi pengembangan modul pembelajaran. Dan yang keenam, memberikan acuan bagi lembaga pendidikan dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran. Ini adalah manfaat dari skema sertifikasi profesi. Sedangkan manfaat skema sertifikasi bagi IDUKA atau industri dan dunia kerja. Yang pertama, berkontribusi dalam rekrutmen berbasis kompetensi. Sehingga kalau sudah jelas skemanya apa, maka rekrutmennya akan mudah. Karena sebaliknya, karena skema ini dibangun dari tuntutan daripada industri. Yang kedua, membantu dalam pengembangan IDP, Individual Development Plan. Yang ketiga, memberi kontribusi dalam evaluasi, memelihara kompetensi dari karyawan. Kemudian yang keempat, membantu industri dalam pengelolaan program pemagangan. Ini penting sekali bagaimana ini dibangun untuk membangun SDM di industri.
Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana kontribusi skema sertifikasi dalam pengembangan desain instruksional di lembaga pendidikan maupun lembaga pelatihan. Alhamdulillah, desain instruksional ini juga sudah masuk dalam standar kompetensi nasional atau SKKNI. Kemudian ini juga merupakan model Dick and Carry, hingga kita bisa gambarkan di sini langkah 1 sampai 10 ini yang dimana pada umumnya ini mengembangkan desain instruksional ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga dengan adanya skema sertifikasi ini kan memberi kontribusi informasi yang cukup lengkap untuk memberikan informasi apa yang dicari di dalam desain instruksional ini. Yang pertama adalah pada saat dilakukan front-end analysis sebelum kita masuk pada langkah 1. Ini untuk membangun standar kompetensi lulusan. Di sini skema sertifikasi memberikan informasi bahwa kalau pelatihan atau pendidikan seperti ini loh profil dari lulusan yang diharapkan oleh industri, karena skema ini terdiri berdasarkan suatu konsensus ataupun studi kompetensinya juga berdasarkan konvensi, maka diharapkan ini bisa memberikan informasi lengkap untuk front end analysis ini. Yang kedua, pada saat pemetaan tujuan pembelajaran, mulai dari langkah identifikasi instruksional hingga menulis tujuan kinerja, maka ini bisa diberikan informasi dari standar kompetensi atau skema sertifikasi, mulai dari mau jadi apa, maka okupasinya bisa diidentifikasi sana, kemudian subordinat tujuan instruksionalnya bisa didapatkan dari unit-unit kompetensinya, sedangkan tujuan kinerjanya bisa dilihat atau didapatkan dari elemen-elemen dari setiap unit kompetensi dalam skema sertifikasi. Baru kemudian pada saat pengembangan perangkat asesmen, tentu saja skema sertifikasi ini mengidentifikasi perangkat asesmen apa saja yang harus dibuat melalui unit kompetensinya, sehingga LSP di sini bisa berperan banyak dengan skemanya untuk membantu mengembangkan perangkat asesmen dalam desain pembelajaran biasanya oleh prodinya. Kemudian setelah kita tahu perangkatnya, baru membangun strateginya. Nah, strateginya ini kita kembangkan bagaimana strategi delivery untuk mencapai 5 dimensi kompetensi termasuk employability skill-nya. Sehingga diharapkan dengan sudah mengetahui perangkat asesmennya, maka membangun strategi tadi bisa lebih tepat lagi. Kemudian dalam mengembangkan dan memilih materi instruksional atau mengembangkan modulnya, maka sudah tahu perangkatnya, sudah tahu strateginya, maka ini akan lebih mudah. Dan kemudian juga dalam mendesain dan melakukan evaluasi formatif instruksional untuk memastikan bahwa desain ini memang reliable dan valid. Kemudian direvisi, dijalankan. Inilah menjadi model. Sedangkan satu lagi langkah ini adalah nanti di dalam proses atau evaluasi program pembelajaran setelah ini diterapkan. Maka kontribusi skema sertifikasi ini memang betul-betul sangat besar dalam desain instruksional untuk memastikan peserta kompeten dalam 5 dimensi kompetensi dan employable. Selanjutnya, di mana sih posisi standar atau skema sertifikasi? Jadi Bapak sekalian, di ASEAN ini skema sertifikasi menyebutnya dalam ASEAN Guiding Principle ini adalah standar sertifikasi. Jadi kita menggunakan istilah skema sertifikasi. Dan kalau kita lihat bagaimana produk TVET ini, TVET ini adalah Technical Vocational Education and Training, yaitu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Nah, di dalam sistem TVET apapun, ada banyak pilihan untuk mengembangkan pencapaian standar TVET ini, termasuk jadi ada 5 standar yang seharusnya kita kembangkan. Yang pertama adalah standar kompetensi, standar okupasi, jadi biasanya adalah berupa peta okupasi dalam kerangka kualifikasi, kemudian ada standar lalu skema sertifikasi, standar asesmen, dan standar pendidikan. Kali ini kita akan membahas yang standar skema ini berasal dari tuntutan harmonisasi di dalam ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System. Nah, acuan penyusunan skema ini ada beberapa. Yang pertama adalah standar kompetensi, yaitu SKKNI, ada SKK atau standar kompetensi kerja khusus, kemudian SKKI, standar kompetensi internasional. Kemudian untuk SKK dan SKKI, maka ini harus diregistrasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
dalam hal standar kompetensi kerja yang diacu oleh suatu skema sertifikasi dinyatakan tidak berlaku oleh yang berwenang, maka LSP terkait wajib melakukan penyesuaian skema paling lama dalam 1 tahun sejak ditetapkannya standar kompetensi kerja. Jadi LSP wajib mengajukan permohonan kembali kepada BNSP untuk perubahan skema sertifikasi yang dimaksud sebagai lingkup skema sertifikasi. Baik, berikutnya adalah mengenai paket atau kemasan kompetensi. Jadi kemasan kompetensi merupakan sekumpulan unit kompetensi yang disepakati untuk jenjang kualifikasi tertentu dan atau kategori jabatan tertentu atau okupasi dan atau kebutuhan spesifik industri yang didasarkan pada standar kompetensi kerja. Nah, kemasan kompetensi akan digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan skema sertifikasi. Di paket-paket ini adalah mana yang nanti ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian, kemasan kompetensi ini diklasifikasikan sebagai KKNI, itu level 19, kemudian okupasi atau jabatan, dan klaster. Kemudian, kemasan KKNI ini dan okupasi nasional atau jabatan nasional yang digunakan dalam rangka pengembangan skema ini adalah berdasarkan yang tercantum dalam SKKNI. Nah, kalau sudah ada, ya, kalau sudah ada juga SKKNI yang tidak mengemas standar ini. Kemudian dalam hal kemasan KKNI atau okupasi nasional yang telah ditetapkan belum ada, maka BNSP dapat menginisiasi penyusunan dan penetapan kemasan KKNI atau okupasi nasional melalui mekanisme komite skema sertifikasi BNSP yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, sedangkan kemasan klaster ini dikembangkan oleh komite skema LSP sesuai dengan kebutuhan industri pengguna. Jika LSP menggunakan standar kompetensi kerja khusus yang telah diregistrasi, yang dalam acuan tersebut telah ditetapkan kemasannya, okupasi atau jabatan khusus, maka kemasan tersebut dikategorikan sebagai kemasan klaster. Nah, kemasan ini dipakai untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Komite skema LSP dapat menetapkan skema sertifikasi sesuai dengan kemasan kompetensi okupasi dan jabatan khusus yang ada di industrinya. Kemasan kompetensi mengacu pada standar kompetensi kerja yang masih berlaku dan pada sejumlah unit kompetensi untuk pekerjaan atau tugas yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, kemasan tersebut dikategorikan sebagai klaster juga. Ini adalah paket kemasan kompetensi. Berikutnya adalah ketentuan mengenai pengembangan skema sertifikasi dan penamaannya. Nah, skema sertifikasi ini dikembangkan mengacu kepada kemasan kompetensi beserta persyaratan spesifik terhadap kategori jabatan atau keterampilan dari seseorang. Nah, skema sertifikasi diklasifikasikan secara sama sebagai skema sertifikasi KKNI, skema sertifikasi okupasi nasional, atau skema sertifikasi klaster. Sedangkan penamaan skema sertifikasi mengacu kepada penamaan jenjang kualifikasi KKNI yang ditetapkan dalam standar kompetensi kerja dan atau penamaan jenjang kualifikasi yang ditetapkan oleh instansi teknis dan atau oleh BNSP melalui mekanisme komite skema sertifikasi BNSP. Kemudian, penamaan skema okupasi jabatan nasional ini mengacu kepada penamaan dan atau sebutan yang tercantum dalam SKKNI atau penamaan jabatan nasional yang ditetapkan oleh instansi teknis dan atau oleh BNSP melalui mekanisme komite skema sertifikasi BNSP. Kemudian penamaan skema sertifikasi klaster ini tidak boleh sama dengan skema sertifikasi KKNI atau skema sertifikasi okupasi nasional. Penamaan pada skema klaster harus mencerminkan penamaan tugas yang sesuai dengan sejumlah unit kompetensi yang diujikan, atau berupa okupasi khusus dari suatu industri tertentu dan hanya digunakan di industri yang mengusulkan. Baik, Ibu sekalian, mari kita mulai dengan langkah-langkah mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi. Ada 4 langkah untuk mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi ini. Yang pertama adalah menginterpretasikan persyaratan pengembangan skema sertifikasi. Yang kedua, mengembangkan struktur skema sertifikasi. Yang ketiga adalah memvalidasi skema sertifikasi.
Dan yang keempat adalah memelihara skema sertifikasi. Ini akan kita bahas satu demi satu secara detail untuk memastikan kita bisa mengembangkannya. Baik, langkah pertama yaitu menginterpretasikan persyaratan pengembangan skema sertifikasi. Apa saja yang kita interpretasikan? Yang pertama mengenai komite skema pada LSP diidentifikasi untuk skema sertifikasi unit dan paket atau cluster. Dan pada instansi teknis untuk okupasi nasional dan KKNI. Yang kedua, kita identifikasi apanya? Standar kompetensi yang sah. Ini identifikasi meliputi SKKNI dan Harmonized Internal Standard atau standar khusus yang ekivalen. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi yang dipilih diverifikasi berdasarkan pedoman BNSP. Kemudian skema sertifikasi yang keempat nih, diidentifikasi dan dibuat sebagai jawaban atas persyaratan pemerintah yang spesifik. Yang kelima, informasi dari pihak yang terkait diidentifikasi. Keenam, organisasi, badan, atau profesi yang bertanggung jawab dalam pengembangan skema sertifikasi diidentifikasi. Mari kita lihat mengenai komite skema. Komite dibentuk oleh BNSP dengan tujuan untuk mengembangkan dan menetapkan skema KKNI dan okupasi nasional. Komite ini beranggotakan para pemangku kepentingan, yaitu unsur BNSP, instansi teknis, asosiasi industri, asosiasi profesi, asosiasi kelembagaan pendidikan dan pelatihan, dan atau kalangan akademis terkait. Kemudian mengenai kemasan klaster ini dikembangkan oleh komite skema LSP sesuai dengan kebutuhan industri pengguna. Mari kita lihat persyaratan umumnya, yaitu LSP harus memastikan tersedianya skema sertifikasi untuk setiap kategori sertifikasi kompetensi profesi. Nah, skema sertifikasi yang menjadi ruang lingkup LSP harus sesuai dengan kategori LSP-nya. LSP pihak 1 dan LSP pihak kedua yang menjadi bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan seharusnya menggunakan skema KKNI atau okupasi nasional untuk memastikan capaian pembelajaran program pendidikan dan pelatihannya. Nah, pencapaian kompetensi pada skema KKNI atau okupasi dapat dilakukan melalui asesmen secara formatif atau bertahap, dan setiap tahapnya diberikan paspor terampil atau skill paspor. Nah, pemberian sertifikat kompetensi berlambang Garuda Pancasila hanya dapat diberikan kepada peserta sertifikasi yang telah berhasil menyelesaikan seluruh paket kompetensi dalam skema sertifikasi KKNI dan okupasi nasional. Nah, dalam hal instansi teknis telah memberlakukan penerapan SKKNI dan atau skema sertifikasi secara wajib, maka BNSP hanya akan memberikan lingkup lisensi kepada LSP yang telah mendapatkan rekomendasi skema yang dimaksud dari instansi teknis tersebut. Nah, LSP harus memelihara dokumen skema sertifikasi dan rekaman yang menunjukkan bahwa telah dilakukan proses pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi tersebut. LSP harus menjamin bahwa skema sertifikasi dikaji ulang dan divalidasi secara berkelanjutan. LSP harus memastikan bahwa seluruh persyaratan proses sertifikasi dipenuhi dalam dokumen skema sertifikasi. Kemudian LSP harus menyusun skema sertifikasi yang mampu telusur terhadap standar kompetensi kerja. LSP juga harus mengembangkan skema sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja dengan mengacu kepada kemasan KKNI, okupasi nasional, klaster yang dibangun berdasarkan kebutuhan industri. LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi KKNI dan okupasi nasional harus berdasarkan kemasan KKNI dan atau okupasi nasional yang terdapat dalam standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau kemasan yang telah ditetapkan oleh instansi teknis atau mengembangkan skema sertifikasi yang ditetapkan melalui mekanisme komite skema sertifikasi BNSP. LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi klaster harus berdasarkan pada analisis kebutuhan industri atau organisasi terkait. Nah, LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi harus membentuk komite skema
Komite skema dapat bersifat tetap atau bersifat sementara sesuai dengan kebutuhan LSP dalam mengembangkan skema sertifikasi. Berikutnya adalah kita lihat bagaimana personil yang terlibat dalam pengembangan skema. Nah, di sini LSP harus membentuk komite skema yang terdiri dari para pakar di bidangnya dan pemangku kepentingan yang saling tidak mendominasi. Jadi apabila diperlukan, komite skema dapat menunjuk tim perumus yang terdiri dari para pakar bidangnya. Nah, tugas dan tanggung jawab komite skema diantaranya adalah memastikan dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan terkait. Berikutnya, mengembangkan skema sertifikasi KKNI, okupasi nasional maupun klaster tertentu sesuai permintaan. Memastikan ketelusuran skema terhadap standar kompetensi kerja, menetapkan ruang lingkup skema sertifikasi sesuai KKNI okupasi nasional atau klaster tertentu, menetapkan persyaratan dasar sertifikasi sesuai dengan kategori dan jenis skema sertifikasi, memastikan proses pengembangan skema telah mengikuti pedoman BNSP, memelihara dan memastikan skema sesuai pengembangan yang terkini, dan mengidentifikasi dan menetapkan keputusan atas masalah-masalah tuntutan yang mungkin terjadi. Kemudian tugas dan tanggung jawab tim perumus, kalau tadi adalah komite skemanya, adalah mengidentifikasi kategori dan jenis kualifikasi atau okupasi nasional atau klaster yang dibutuhkan dunia kerja. Kedua, mengidentifikasi jenis standar kompetensi kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian mengidentifikasi jenis jabatan yang akan dituangkan dalam skema sertifikasi, merumuskan persyaratan kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang akan disusun, dan menuangkan dan menyusun konsep skema sertifikasi ke dalam format skema sertifikasi. Kemudian, dalam hal komite skema tidak membentuk tim perumus, maka tugas perumusan dilakukan oleh komite skema. Nah, komite skema ini terdiri ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah personil dari pengembang skema. Baik, setelah kita mempelajari bagaimana persyaratan regulasinya, mari kita memulai dengan mengembangkan skema ini. Kita coba bersimulasi dengan formulir ini yang saya siapkan sesuai dengan standar kompetensi M74 SPS 03138 ini. Judul skema ini adalah assessment audit internal LPK. Jadi ini adalah skema cluster. Kemudian tim perumus, ini ada Honorus, ada Kibem, ada Badu. Waktunya Maret 2021. Penerbit SPT adalah LSP ABCDEF. Nah, langkah pertama tadi adalah menginterpretasikan persyaratan pengembangan skema. Kemudian di sini beberapa kriteria. Komite skema pada LSP diidentifikasi untuk skema sertifikasi dan paket cluster, dan pada instansi teknis untuk okupasi nasional dan KKNI. Nah, dalam ini karena cluster kita menggunakan yang LSP. Ini anggota komitenya, para pakar di bidang metodologi. Kita klik di situ. Organisasi pengusulnya LSP ABCD tadi, kemudian organisasi pengurusnya pengguna, ada LSP, ada asosiasi asesor, ada asosiasi LPK. Tim perumusnya, ini adalah ketua merangkap anggota, ini ada Dewan Honorus misalnya, jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan, nah ini ada 2 tadi, dan SK-nya terlampir. Ini untuk komite skemanya. Sedangkan standarnya yang kita gunakan adalah SKKNI 333/2020. Kemudian verifikasi standarnya meliputi jenis standarnya, tadi sudah kita lihat. Kemudian validasi standar kompetensinya. Ini oke semua. Kita klik. Kemudian skema sertifikasi profesi dapat menunjuki. Nah, kita adalah cluster. Kita klik cluster. Kemudian persyaratan pemerintah yang spesifik dapat mencakupi tadi. Ini ada pemberlakuannya disarankan. Kemudian informasi dari pihak yang terkait, ini lembaga seri profesi, kita klik ya, pihak yang terkait ini. Kemudian organisasi, badan atau profesi yang bertanggung jawab dalam pengembangan skema sertifikasi diidentifikasi.
Ini adalah ada 3, yaitu BNSP, LSP, dan KL. Nah, inilah langkah pertama rekamannya sehingga kita tidak langsung membuat buku skemanya, tapi kita sudah punya pertama bahwa kita sudah menginterpretasi persyaratan pengembangan skema ini dengan baik. Baik, kita sekarang masuk kepada langkah kedua, yaitu mengembangkan struktur skema sertifikasi. Ada 8 kriteria di sana. Yang pertama adalah struktur skema sertifikasi diidentifikasi yang mencakup persyaratan dasar peserta asesmen kompetensi, permohonan, asesmen, keputusan sertifikasi, program surveillance, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat. Ini adalah struktur skemanya. Kemudian uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi diidentifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai termasuk biaya. Kemudian dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi, term and condition diidentifikasi. Yang keempat, standar kompetensi dan metode asesmen yang digunakan bagi calon peserta baik baru lulus pelatihan maupun profesi yang sudah pengalaman diinformasikan. Kemudian yang kelima, keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh Badan Nasional Sertifikasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi disampaikan. Kemudian proses surveillance ditetapkan untuk memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan pesan skema sertifikasi yang relevan. Kemudian yang ketujuh, persyaratan sertifikasi ulang ditetapkan sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi persyaratan yang mutakhir. Yang kedelapan adalah persyaratan bahwa profesi yang diidentifikasi menandatangani persetujuan diinformasikan. Ini adalah langkah kedua. Baik, mari kita lihat persyaratan pedoman BNSP mengenai pengembangan skema ini. Ada umum di sana. Pengembangan skema sertifikasi merupakan suatu proses yang terdiri dari proses perumusan, validasi dan penetapan, verifikasi dan kaji ulang sistem sertifikasi. Nah, inisiasi usulan pengembangan skema sertifikasi dapat berasal dari instansi teknis, perusahaan atau industri organisasi tertentu, lembaga pendidikan dan pelatihan, masyarakat industri karena adanya persyaratan dari pihak pembeli, asosiasi industri, dan juga asosiasi profesi. Nah, LSP adalah pemilik skema sertifikasi yang dikembangkannya. LSP menggunakan skema sertifikasi berdasarkan pada kemasan KKNI atau okupasi nasional yang bersumber dari kemasan yang ditetapkan oleh instansi teknis atau berdasarkan pada kemasan klaster yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pengguna. Skema sertifikasi yang dikembangkan oleh LSP tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan sertifikasi kepada pemangku kepentingannya. BNSP adalah pemilik skema sertifikasi yang dikembangkan melalui mekanisme komite skema sertifikasi BNSP. Skema ini dapat digunakan oleh LSP secara langsung setelah mendapatkan persetujuan dari BNSP melalui pemberian lingkup lisensi BNSP kepada LSP. Kemudian mengenai regulasi mengenai perumusan skemanya, seluruh persyaratan untuk setiap kategori sertifikasi kompetensi profesi dituangkan dalam dokumen skema sertifikasi. Nah, setiap dokumen skema sertifikasi memuat satu skema sertifikasi. Khusus untuk satu kelompok skema sertifikasi berjenjang dapat dibuat dalam satu dokumen skema sertifikasi. Nah, kemudian dokumen skema sertifikasi harus memuat hal-hal sebagai berikut. Ada latar belakang, ruang lingkup skema sertifikasi, tujuan penyusunan skema, acuan normatif, paket kemasan, ini jenis kemasan, KKN okupasi atau klaster, ada nama skema sertifikasi, rincian unit kompetensi, pencapaian kompetensi bagi penerapan skema KKNI atau okupasi nasional di LSP pihak 1 pendidikan dan pelatihan atau LSP pihak kedua di bidang pendidikan dan pelatihan. Kemudian persyaratan dasar pemohon sertifikasi, kemudian hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat. Ini ada hak pemohon dan peserta sertifikasi, kemudian kewajiban pemegang sertifikat. Kemudian biaya sertifikasi,
proses sertifikasi. Nah, proses sertifikasi ini ada mulai proses pendaftaran, proses asesmen, proses uji kompetensi, keputusan sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikat, pemeliharaan sertifikasi jika ada, kemudian proses sertifikasi ulang, penggunaan sertifikat, kemudian banding, dan kode etik profesi jika ada. Nah, ini di sana ada format yang di dalam pedoman adalah penjelasan struktur skema sertifikasi, kemudian LSP harus menyimpan rekaman perumusan skema. Nah, ini yang tadi di dalam tabel tadi, LSP harus menyimpan rekaman perumusan skema sertifikasi. Baik, kita kembali ke rekaman proses pengembangan skema tadi. Ini langkah kedua adalah mengembangkan struktur skema sertifikasi. Kriterianya, struktur skema sertifikasi tadi diidentifikasi dengan mencakupi persyaratan tadi. Maka kita lihat di sini ada latar belakang semua iya, kecuali yang pilihan ini. Tapi ini semua adalah kita harus ada. Kecuali kode etik mungkin tidak ada, kita klik misalnya tidak perlu. Kemudian uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi. Nah, uraian rinci ini adalah pendaftarannya, mulai dari penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan skema sertifikasi, ini kita klik semuanya. Kemudian dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi. Apa saja? Persyaratan verifikasi, sertifikasi, hak pemohon, kewajiban proses sertifikasi, kode etik, ya. Ini bila ada kode etik ini, maka itu bisa diklik di sana. Kemudian standar kompetensi metode yang digunakan bagi calon peserta, baik yang baru lulus maupun profesi yang sudah pengalaman. Nah, standar kompetensi ini, metode asesmennya ini, ada observasi langsung, kegiatan terstruktur, tanya jawab, verifikasi, review. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang tergantung pada jenis profesinya. Kemudian keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh BNSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Ini keputusannya. Apakah ada dua? Tentu saja pilihan ada kompeten dan belum kompeten, pilihan-pilihan tadi. Dan ini akan menjadi semuanya. Nah, kemudian adalah proses surveillance. Surveillance ini ada beberapa pilihan, apakah uji profisiensi, ada evaluasi lembar rekaman, asesmen lapang, ada asesmen rekaman keluhan dan informasi dari pihak terkait, interview terstruktur, konfirmasi keberlangsungan pekerjaan, kemudian pengecekan kemampuan fisik, dan lainnya. Nah, dalam ini tadi, dalam asesmen dan audit internal tadi, adalah kita gunakan yang satu ini saja. Kemudian persyaratan sertifikasi, ulang, ini dilihat di sini, mulai dari ada persyaratan sertifikasi ulang, ini ada rekaman logbook atau rekaman logsheet, biaya sertifikasi. Nah, ini bisa kita klik di situ, yang mana yang kita berikan untuk persyaratan ulang. Kemudian persyaratan bahwa profesi yang menandatangani persetujuan, maka persyaratan bahwa profesi di sertifikasi mengenai persetujuan ini dapat mencakupi apa saja, memenuhi ketentuan skema sertifikasi relevan, membuat pernyataan tertulis, dan seterusnya sampai pada mengenai tidak menyalahgunakan sertifikat. Tentu saja ini akan menjadi semua yang kita minta untuk lakukan pada saat kita membuat skema ini. Baik, kita sampai kepada langkah ketiga, yaitu memvalidasi skema sertifikasi. Ada beberapa kriteria yang harus kita lakukan, yaitu prosedur validasi skema sertifikasi, diidentifikasi seperti apa prosedurnya. Kemudian kriteria kompetensi peserta uji, kompetensi divalidasi kriterianya. Kemudian semua persyaratan skema sertifikasi diverifikasi secara objektif dan sistematik untuk bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon. Kemudian yang keempat, skema sertifikasi yang divalidasi dilaporkan kepada BNSP. Mari kita lihat bagaimana persyaratan teknis pedoman BNSP mengenai validasi ini. Kita lihat di sini, validasi dan penetapan skema sertifikasi ini bagaimana. Komite skema sertifikasi harus melakukan validasi skema sertifikasi yang telah dirumuskan. Kemudian di dalam pedoman BNSP ini ada format B digunakan untuk melakukan validasi skema. Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian Ketua Komite Skema harus menetapkan skema sertifikasi yang telah divalidasi, dan Ketua LSP harus mengesahkan skema sertifikasi sebelum digunakan. Nah, kemudian yang ke-9, verifikasi skema sertifikasi. Semua skema sertifikasi yang telah dikembangkan di oleh LSP harus diverifikasi oleh BNSP. BNSP akan melakukan verifikasi skema sertifikasi sebagai dasar untuk pengajuan lisensi
atau penambahan dan pengurangan ruang lingkup atau perpanjangan lisensi. Yang ketiga, verifikasi skema sertifikasi dilakukan oleh verifikator skema sertifikasi BNSP. Kemudian verifikasi yang dilakukan oleh BNSP mencakup aspek kesesuaian dengan lingkup sektor atau profesi dari LSP, kemudian kejelasan kategori sertifikasi profesi yang menjadi sasaran, kemudian pilihan skema KKNI okupasi dan atau klaster, standar kompetensi yang diacu, bisa SKKNI, standar kompetensi nasional atau SKK. Kemudian strategi asesmen dan pemilihan metode uji kompetensinya, kemudian penetapan ketentuan dalam proses sertifikasi, kesesuaian penyusunan skema sertifikasi dengan ketentuan pedoman ini. Nah, BNSP kemudian menerbitkan lembar verifikasi skema sertifikasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen skema sertifikasi yang dimaksud. Dan LSP harus menggunakan skema sertifikasi yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup lisensi sebagai acuan dalam proses sertifikasi atas nama BNSP. Ini adalah bagaimana tata aturan dari pedoman BNSP. Baik, kita kembali kepada rekaman kita dalam melaksanakan langkah-langkah tadi, yaitu memvalidasi skema. Ada 4 kriteria di sana. Yang pertama adalah prosedur validasi skema sertifikasi identifikasi. Kemudian dari prosedur validasi skema dapat mencakup verifikasi skema komite skema LSP, verifikasi komite skema BNSP, verifikasi oleh pleno BNSP. Nah ini ya pasti ini akan memang dari persyaratan tadi ada tiga-tiganya harus kita lakukan, terutama yang pertama yang kita lakukan, tapi untuk verifikasi skema BNSP tentu saja BNSP yang akan melakukan. Kemudian kriteria kompetensi peserta uji kompetensi, ini mencakupi relevan dengan bidang pekerjaan apa tidak, kemudian pengalaman kerja di bidangnya dan memberikan kompetensi pada bidangnya. Ini adalah kriteria kompetensi peserta. Kemudian semua pesan sertifikasi diverifikasi. Apa saja di sini kita lihat kesesuaian dengan ruang lingkup atau profesi dari LSP, kejelasan kategori sertifikasi profesi yang menjadi sasaran, pilihan skemanya, bisa KKNI, okupasi maupun klaster, standar kompetensi yang diacu, strategi asesmen dan pemilihan metode uji kompetensi, menetapkan ketentuan dalam proses sertifikasi dan kesesuaian penyusunan skema sertifikasi dengan ketentuan pedoman BNSP. Ini kita klik semua karena memang kita harus melakukan ini. Nah, baru skema ini dilaporkan kepada BNSP. Ini adalah langkah rekaman daripada langkah ketiga. Berikutnya adalah langkah keempat, yaitu memelihara skema sertifikasi. Itu saja itu sudah diterapkan semuanya. Dan bagaimana kita memelihara skema sertifikasi ini, ada 6 kriteria untuk memelihara skema ini. Yang pertama adalah metode dan prinsip asesmen dievaluasi. Kemudian berikutnya adalah pendapat dari pemangku kepentingan dalam rekomendasi perbaikan dipertimbangkan. Dan informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada wakil-wakil komite, bidang sertifikasi, dan dewan pengarah kepada pemangku kepentingan diberikan informasinya bahwa ini perkembangannya. Kemudian perbaikan skema sertifikasi, proses dari usulan pemangku kepentingan berdasarkan pedoman BNSP diverifikasi, perbaikan skemanya. Kemudian analisis pekerjaan atau praktek ini diidentifikasi. Baru terakhir ulasan tentang perbaikan skema untuk mencapai transparansi pasar diidentifikasi. Kita akan bahas satu persatu bagaimana langkah dan rekamannya. Sebelum kita melihat bagaimana rekaman dan langkahnya, mari kita lihat bagaimana regulasi teknisnya, yaitu pedoman BNSP. Di sini tuliskan bahwa kaji ulang skema sertifikasi, ini ada beberapa hal. LSP secara periodik harus melakukan kaji ulang dalam rangka pemeliharaan relevansi skema sertifikasi dengan kebutuhan lapangan usaha atau industri atau sektor. Kedua, kaji ulang skema sertifikasi dilakukan oleh komite skema dengan mempertimbangkan usulan dari pemangku kepentingan. Kemudian kaji ulang yang dilakukan komite skema meliputi seluruh unsur yang ditetapkan dalam dokumen skema sertifikasi. Dan keempat, hasil kaji ulang skema sertifikasi dapat berupa perubahan persyaratan sertifikasi, pencabutan skema sertifikasi apabila tidak relevan lagi, pernyataan valid dan relevan terhadap skema sertifikasi yang dikaji ulang. Nah, ini adalah langkah keempat tadi, memelihara skema. Metode dan prinsip-prinsip asesmen dievaluasi. Metode ada
kesesuaian metode dengan konteks kandidat, kesesuaian dengan perkembangan teknologi, efisiensi metode asesmen, atau lainnya. Kemudian evaluasi prinsip tadi adalah effectiveness prinsip assessment, kecukupan prinsip-prinsip assessment, dan lainnya. Kemudian mengenai pendapat dan dari pemangku kepentingan, ini dalam rekomendasikan perbaikan, ini pendapat pemangku kepentingan bisa macam-macam, yaitu bisa kesesuaian kemasan juri kompetensi dengan kebutuhan IDUKA, kesesuaian persyaratan dasar, kesesuaian metode asesmen, kesesuaian proses sertifikasi, dan lainnya. Kemudian informasi mengenai setiap perubahan tadi disampaikan, misalnya ini adalah klik hanya satu, yaitu ternyata ada permintaan perlu penambahan kompetensi berkaitan asesmen audit internal terhadap LMS, Learning Management System. Hanya satu saja yang menjadi contoh ini. Perbaikan skema, sertifikasi dari usulan pemungkitan, diverifikasi. Nah, tadi perbaikan skemanya adalah penambahan kompetensi asesmen atau audit internal terhadap LMS. Kemudian analisis pekerjaan praktek. Nah, analisis dan praktek ini adalah kegiatan audit internal harus terus ditingkatkan untuk mengaudit desain dan media pembelajaran lembaga pelatihan kerja. Ulasannya tentang perbaikan skema tadi adalah perbaikan skema sertifikasi ini merupakan tuntutan kebutuhan perkembangan PJJ atau pelatihan jarak jauh maupun model hybrid atau blended learning. Ini adalah contoh bagaimana langkah kita ini, kemudian bagaimana rekamannya. Nah, ini adalah rekaman secara menyeluruh dari langkah pertama sampai keempat tadi di dalam proses, sehingga kita bisa menjelaskan bahwa setiap skema ini memang dibangun secara prosedur sesuai dengan prosedur pedoman BNSP dan juga SKKNI 333 2020, sehingga kita mempunyai rekaman dan dokumen yang dihasilkan, yaitu skema sertifikasi. Sehingga pada saat kita mempresentasikan kepada komite, kemudian juga kepada BNSP, maka semuanya ada rekamannya sesuai dengan pedoman BNSP. Dan ini juga bisa menjadi bukti berkualitas dari para perumus skema sertifikasi bahwa ya, dia kompeten untuk merumuskan skema sertifikasi. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir dari pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi yang betul-betul sesuai dengan standar kompetensi mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi serta pedoman BNSP 210. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Salam kompeten.